Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustadz Abdul Rafiq Ghufran hafizahullahu ta'ala. Halaman 15, Al-Faslu Ar-Rabi'u, fasal keempat. Al-ismu bin nadhari ila ta'inihi. Isim ditinjau dari kejelasannya. Isim ditinjau pada jelas atau tidak jelasnya terbagi menjadi yang pertama, isim nakirah, atau dalam bahasa Arabnya ismun nakirati, yaitu isim yang belum jelas bendanya, masih samar, masih umum. Contohnya, talibun, seorang murid. Nah, seorang murid ini kata-kata yang masih umum. Siapa muridnya? Apakah Budi? Apakah Tono? Apakah Ahmad? Apakah Hasan? Atau siapa? Hanya dikatakan seorang murid saja. Ini belum menunjuk kepada seseorang secara spesifik. Nah, maka ini disebut dengan isim nakirah. Contoh yang lain, kitabun, sebuah kitab. Ini masih belum jelas. Kitabnya kitab apa? Kitab yang mana? Hanya dikatakan sebuah kitab. Ma'hadun, pondok pesantren. Maktabun, perpustakaan. Aklamun, pena-pena. Mudarrisun, guru. Kemudian yang kedua, isim ma'rifah, atau dalam bahasa Arabnya ismul ma'rifati. Itu isim yang sudah jelas bendanya, sudah tertentu, sudah spesifik. Contohnya, at-talibu, si murid. Ya, at-talibu di sini kita lihat ada alif lam. Alif lam di sini membuat dia ma'rifah, membuat dia menjadi isim yang sudah tertentu. Artinya ini isim diucapkan ketika sudah jelas apa bendanya. Kalau dalam bahasa Inggris, ini yang paling mudah untuk menganalogikannya, itu adalah kata-kata the. Contohnya student. Student itu artinya seorang murid, tapi tidak jelas siapa. Tapi kalau dikatakan the student, si murid, maka orang yang mengatakan ini dia merujuk kepada murid tertentu. Ada murid tertentu yang dia maksud. Sudah jelas yang dimaksud siapa. Nah, seperti itu kira-kira gambaran nakirah dan ma'rifah. Jadi kalau kita ingin menyebutkan murid secara umum, maka kita sebut talibun. Tapi kalau kita ingin menyebutkan murid, tapi kita memaksudkan murid ini adalah si fulan, maka kita gunakan at-talibu. Contoh yang lainnya, al-kitabu. Kalau kita terjemahkan artinya kitab itu, ya, bukan hanya kitab. Hindun. Hindun ini sudah nama yang spesifik. Berarti sudah jelas orangnya si Hindun ini. Zaidun, si Zaid. Fatimatun, si Fatimah. Muhammadun, si Muhammad. Untuk memperjelas lagi, kita berikan contoh dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kalau kita mengatakan setiap murid harus rajin belajar. Ya, setiap murid harus rajin belajar. Kata-kata murid di sini ini nakirah. Karena murid di sini tidak merujuk atau tidak menunjuk kepada individu tertentu, kepada murid tertentu. Namun secara umum saja, bahwasanya setiap murid harus rajin belajar. Contoh kalimat yang kedua, Budi adalah anak orang miskin, tapi murid ini dia sangat pintar. Nah, kata-kata murid ini sudah jelas merujuk kepada siapa? Kepada Budi. Yang dimaksud murid ini itu si Budi. Maka kata-kata murid ini ma'rifah, karena sudah memaksudkan kepada individu tertentu, yaitu si Budi. Berbeda dengan kata-kata murid
pada kalimat sebelumnya. Itu kalimat yang umum. Nah, itulah gambaran nakirah dan ma'rifah. Tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada alif lam. Nah, contohnya tadi at-talibu, al-kitabu, al-ma'hadu, al-maktabatu, al-aklamu, al-mudarrisu. Kalau nakirah tidak ada alif lam. Maka para santri sekalian, dari sini kita mengetahui kapan perlu memakai alif lam pada sebuah isim, kapan tidak perlu. Yaitu kita perlu pakai alif lam kalau kita ingin menyebutkan suatu isim yang ma'rifah. Dan kita tidak pakai alif lam kalau kita menyebutkan isim yang nakirah, yang umum, yang tidak spesifik. Kemudian isim ma'rifah yang kedua adalah isim dhamir. Dalam bahasa Arabnya ismud dhamiri, yang artinya adalah kata ganti nama. Ya, di dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada kata ganti. Ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga. Nah, di dalam bahasa Arab juga ada seperti itu. Salah satunya diwakili oleh isim dhamir. Ya, nanti akan lebih jelas kalau kita lihat di tabel ini ya. Isim dhamir terbagi menjadi dua, yaitu dhamirun zahirun, dhamir yang nampak, dan dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan atau tersembunyi. Yang pertama dhamir yang zahir dulu, yang nampak. Perincian dhamirun zahirun silakan lihat dalam bagan atau tabel berikut ini. Nah, silakan lihat kolom yang paling kanan dulu. Ya, yang ada kata-kata ket atau keterangan. Di situ kita lihat ada KG3LK, artinya kata ganti orang ketiga laki-laki. KG3PR, artinya kata ganti orang ketiga perempuan. Kemudian KG2LK, kata ganti orang ketiga laki-laki. KG2PR, kata ganti orang kedua perempuan. KG1LK atau PR, kata ganti orang pertama baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kita lihat pada kolom yang kedua. Perhatikan pada kolom yang ada tulisan dhamiru raf'in munfasilun. Silakan dicari ya. Kolom yang ada tulisan dhamiru raf'in munfasilun. Ya, artinya dhamir yang marfu, yang terpisah. Anda kan belum paham istilah ini, nggak apa-apa. Ya, nanti akan ada penjelasannya pada pelajaran nahwu ya, tentang apa itu marfu, majrur, mansub dan seterusnya. Sementara diingat-ingat saja dulu ya. Ya, lihat pada kolom dhamiru raf'in munfasilun. Di situ ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, lihat pada kolom yang ketiga dari kanan. Ya, kalau kita baca dari atas ke bawah, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa artinya dia, satu orang, satu di sini satu orang. Huma artinya mereka berdua. Ya, dua di sini artinya jumlah orangnya dua. Hum artinya mereka, jumlah orangnya lebih dari dua. Artinya 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan huwa, huma, hum itu kan kata ganti orang ketiga. Orang ketiga itu orang yang tidak ada di hadapan kita. Orang yang sedang kita bicarakan. Huwa itu dia itu orang ketiga. Huma itu mereka, mereka orang ketiga. Hum juga mereka orang ketiga. Dan ini semua untuk laki-laki. Ya, kalau yang dibicarakan laki-laki. Nah, kemudian hiya artinya dia, perempuan. Huma artinya
mereka berdua perempuan. Ya, sehingga huma ini bisa dipakai untuk perempuan, bisa untuk laki-laki. Hunna artinya mereka jika jumlahnya banyak, lebih dari 2. Nah, kita lihat di sini, hiya, huma, hunna, ini kata ganti orang ketiga. Dan ini semua untuk perempuan. Kemudian anta artinya kamu, kalau jumlahnya 1 orang. Dan juga laki-laki, ya. Antuma artinya kamu berdua, kalau laki-laki. Antum artinya kalian, orangnya banyak, lebih dari 2. Dan ini semua kata ganti orang kedua untuk laki-laki. Kemudian anti artinya kamu perempuan. Kalau yang diajak bicara itu perempuan, maka dibilangnya, maka kita katakan anti, kamu. Antuma, kamu berdua perempuan. Antunna, kalian perempuan banyak. Ini semua kata ganti orang kedua perempuan. Ana artinya saya, nahnu artinya kami atau kita. Dan semua kata ganti orang pertama ini boleh digunakan untuk perempuan, boleh untuk laki-laki. Kemudian kita lihat kolom yang keempat dari kanan. Di sana ada dhamirun nasbin munfasilun. Dhamir nasab atau dhamir mansub yang munfasil, yang terpisah. Yang pertama iyahu. Ya, iyahu juga artinya sama, dia. Iyahuma artinya mereka, 2 orang. Iyahum artinya mereka, lebih dari 2. Dan ini semua untuk laki-laki. Iyaha artinya dia sendirian. Iyahuma artinya mereka berdua. Iyahunna artinya mereka, lebih dari 2. Dan ini semua kata ganti orang ketiga perempuan. Kemudian iyaka artinya kamu, 1 orang. Iyakuma, kamu 2 orang. Iyakum, kalian banyak. Dan ini semua kata ganti orang kedua laki-laki. Iyaki artinya kamu, 1 orang. Iyakuma, kamu 2 orang perempuan. Iyakuma, kamu 2 orang perempuan. Iyakunna, kalian banyak, ya, perempuan. Dan ini semua kata ganti orang kedua perempuan. Iyaya artinya saya, baik laki-laki atau perempuan. Iyana artinya kami, baik laki-laki atau perempuan. Nah, kapan pakai yang kolom nomor 3, kapan pakai yang kolom nomor 4? Kan artinya sama. Maka jawabannya dipakai kolom nomor 3, huwa, huma, hum, dan seterusnya, itu dalam kondisi marfu. Dan dipakai dhamir pada kolom keempat, iyahu, iyahuma, iyahum, dan seterusnya, ini dalam kondisi mansub. Nah, mengenai marfu dan mansub nanti akan ada bahasanya di bab tentang nahwu, ya. Jadi sabar dulu. Yang penting dipahami dulu yang ada di sini. Masalah penggunaannya nanti, ya. Yang perlu dipahami di sini adalah bahwasanya semua ini adalah isim ma'rifah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya itu isim ma'rifah. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, dan seterusnya itu isim ma'rifah. Nah, dan semua itu termasuk dhamir yang munfasilun, dhamir yang berpisah. Kenapa disebut terpisah? Karena dia kalau dituliskan itu tidak bergandengan dengan isim atau fi'il. Dia akan ditulis terpisah, enggak digandengkan. Berbeda dengan yang sebelahnya, yaitu dhamirun muttasilun. Kita lihat di sini. Lihat kolom yang nomor 5 dari kanan, ya. Di situ ada tulisan dhamiru raf'in muttasilun. Dhamir marfu yang bersambung. Di situ ada kotak kosong. Ini contoh pada fi'il nasara. Nasara artinya menolong. Kalau dia menolong, maka tidak ada dhamir yang muncul. Tidak ada dhamir yang zahir. Ya, nasara.
Nasara dia menolong. Di sini tidak muncul apa-apa. Tapi kalau mereka berdua menolong, maka akan muncul sesuatu di sini. Perhatikan, nasara. Mereka berdua menolong. Ada alifnya di sana setelah ra. Ya. Menunjukkan bahwasanya di sana ada dhamir yang muttasil. Yang artinya mereka berdua. Nasaru artinya mereka banyak telah menolong. Nasarata artinya mereka berdua perempuan telah menolong. Nasorna artinya mereka perempuan banyak telah menolong. Nasorta engkau telah menolong. Nasortuma kamu berdua telah menolong. Nasortum kalian laki-laki banyak telah menolong. Nasorti kamu perempuan telah menolong. Nasortuma kamu berdua perempuan telah menolong. Nasortunna kalian perempuan banyak telah menolong. Nasortu aku telah menolong. Nasorna kami telah menolong. Kemudian kolom yang selanjutnya dhamiru nasbin muttasilun. Dhamir nasab yang bersambung. Di baris yang pertama kita dapati di sini ada nasarahu. Yang artinya menolongnya. Hu di sini artinya dia, menolong dia. Yang mana dia di sini sebagai objek dari perbuatan. Dia orang yang ditolong. Berbeda dengan kolom yang sebelumnya, dia menolong. Kalau ini dia yang ditolong. Ya. Nasarahu menolongnya, menolong dia. Nasarahuma menolong mereka berdua. Nasarahum menolong mereka. Nasaraha menolong dia perempuan satu orang. Nasarahuma menolong mereka berdua perempuan. Nasarahunna menolong mereka perempuan banyak. Nasaraka menolongmu laki-laki satu orang. Nasarakuma menolong kalian berdua. Nasarakum menolong kalian laki-laki banyak. Nasaraki menolong engkau seorang perempuan satu. Nasarakuma menolong kalian berdua perempuan. Nasarakunna menolong kalian perempuan banyak. Nasaroni menolongku. Nasarona menolong kami. Kemudian yang terakhir, kolom yang terakhir, dhamiru jarrin muttasilun. Dhamir majrur yang bersambung. Di sini menggunakan isim balad. Balad artinya negeri. Baladuhu negerinya. Baladuhuma negeri mereka berdua. Baladuhum negeri mereka. Baladuha negerinya. Negeri dia satu orang perempuan. Baladuhuma negeri mereka berdua perempuan. Baladuhunna negeri mereka perempuan banyak. Baladuka negerimu laki-laki satu orang. Baladukuma negeri kalian berdua laki-laki dua orang. Baladukum negeri kalian laki-laki banyak. Baladuki negeri kamu perempuan satu orang. Baladukuma negeri kalian berdua perempuan. Baladukunna negeri kalian perempuan banyak. Baladi negeri saya. Baladuna negeri kita atau negeri kami. Nah, semua ini yang tiga terakhir ini adalah dhamir yang muttasil, yang bersambung. Karena penulisannya bersambung dengan isim atau fi'il. Seperti kita lihat di contoh-contoh di sini, ya, ini penulisan dhamirnya bersambung. Contohnya di sini baladuhu. Yang dhamir itu hu-nya. Hu itu dhamir. Baladun itu kan isim ya. Nah, penulisannya bersambung, ya, baladuhu bersambung. Contoh yang lain nasarahu. Nah, dhamirnya adalah hu-nya itu. Tapi penulisannya bersambung dengan fi'il. Fi'il nasara. Sehingga semua ini disebut dengan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Adapun dhamir mustatirun, dhamir yang tersimpan atau tersembunyi, itu terdapat pada fi'il.
artinya tersimpan pada fiilnya. Sebagaimana contoh berikut ini. Silakan lihat pada tabel. Perhatikan kolom yang paling kanan. Ya, di sana ada dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Dhamir yang tersembunyi yang kalau kita kira-kira maka dhamir tersebut adalah huwa, dia. Kemudian dhamir mustatirun takdiruhu hiya. Dhamir yang tersembunyi yang kalau kita kira-kira dia adalah hiya. Dan ada dhamir mustatirun takdiruhu anta. Dhamir yang tersembunyi yang kalau diperkirakan itu adalah anta. Dan seterusnya. Maksudnya bagaimana? Kita lihat di sini pada kolom yang nomor 2 ada al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Ingat fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang telah selesai, pekerjaan yang lampau. Contohnya di sini pada fi'il darasa. Fi'il darasa itu mengikuti wazan fa'ala. Makanya di sebelah darasa ada fa'ala, kan itu wazannya ya. Contohnya darasa. Darasa itu artinya mengajar. Nah, dalam fi'il darasa ini sebetulnya ada dhamir huwa. Kalau kita munculkan huwanya, maka menjadi darasa huwa, seperti itu. Tapi ini tidak dimunculkan, makanya hanya darasa saja. Sehingga huwanya itu disebut dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Tersembunyi di dalam fi'ilnya. Yang kalau dimunculkan, kalau ditakdirkan, maka akan muncul huwa. Darasa huwa. Telah mengajar dia. Ya, makanya kata-kata darasa ini kalau kita terjemahkan menjadi dia telah mengajar, seperti itu. Walaupun nggak ada dianya, cuma darasa saja. Karena di sana sudah tersembunyi dhamir mustatir yang kalau kita munculkan adalah huwa. Kemudian contoh yang kedua, darasat. Dalam fi'il darasat tersembunyi dhamir hiya. Hiya artinya dia, perempuan ya. Makanya fi'ilnya darasat, ada ta'nitsnya, menunjukkan pelakunya adalah perempuan. Nah, jadi kalau kita munculkan dhamirnya menjadi darasat hiya, seperti itu. Kemudian kita lihat pada kolom al-fi'lul mudhari'u. Contohnya fi'il yansuru. Yansuru ini salah satu contoh fi'il mudhari'. Artinya menolong. Pada fi'il yansuru ini tersimpan atau tersembunyi dhamir mustatir yaitu huwa. Yang kalau kita munculkan yansuru huwa, sedang menolong dia, atau dia sedang menolong. Namun tidak perlu dimunculkan ya, karena sudah tersimpan di sana. Sehingga kalau kita terjemahkan yansuru itu sama dengan dia sedang menolong. Demikian juga pada fi'il tansuru, tersimpan dhamir hiya. Sehingga kalau kita terjemahkan dia perempuan sedang menolong. Kemudian tansuru. Tansuru juga bisa menyimpan dhamir anta, engkau laki-laki. Jadi tansuru bisa bermakna engkau sedang menolong. Ansuru ini menyimpan dhamir ana, sehingga ansuru artinya aku sedang menolong. Nansuru ini menyimpan dhamir nahnu, sehingga artinya kami sedang menolong. Kemudian di kolom yang terakhir fi'lul amri. Di sini dikasih contoh unsur, tolonglah. Pada fi'il unsur di sana tersimpan dhamir anta. Jadi kalau kita terjemahkan engkau tolonglah dia gitu. Walaupun di sana tidak ada antanya, cuma unsur saja. Catatan, hum dan hunna hanya mengganti jamak berakal. Jika tidak maka menggunakan hiya, tapi tidak menggunakan hum. Misalnya al-auladu fil madrasati, anak-anak ada di sekolah. Ini bisa kita ganti dengan dhamir dengan kata ganti hum
fil madrasati. Mereka ada di sekolah. Kemudian contoh benda yang tidak berakal, yaitu al-aqlam. Al-aqlam artinya pena. Al-aqlamu fil haqibati. Pena-pena ada di dalam tas. Maka di sini kita tidak bisa menggunakan hum. Hum fil haqibati. Nggak bisa, karena pena itu tidak berakal. Tidak bisa juga kita menggunakan hunna. Namun kita menggunakan hiya. Hiya fil haqibati. Ya, pena-pena itu ada di dalam tas. Ya, ini dulu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.